Di masa pandemi saat ini, penggunaan masker dalam mencegah penularan COVID-19 sangatlah penting, di mana pemerintah juga mengeluarkan peraturan untuk memakai masker pada setiap masyarakat dan mengeluarkan sanksi pada yang melanggarnya. Selain itu, masker juga mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, menjaga paru-paru kita dari polusi. Ketika kita sedang berada di luar ruangan atau rumah, dan apalagi buat kamu yang tinggalnya di kota-kota, otomatis kamu akan memiliki polusi udara yang buruk, apalagi di tempat kami yang memiliki perkotaan. Tahukah kamu, polusi udara yang bertebaran di sekitar kita itu sangat tak baik bagi paru-paru, kemudian dapat menimbulkan berbagai masalah seperti asma, iritasi rongga hidung, dan lain-lain. Dengan menggunakan masker, kamu dapat terhindar dari polusi udara tersebut dan menjaga kesehatan paru-paru serta menjaga udara yang dihirup tetap bersih. Yang kedua, mencegah penularan penyakit. Manfaat menggunakan masker saat bepergian selanjutnya adalah mencegah penularan penyakit. Menggunakan masker saat bepergian dan keluar rumah dapat mencegah kamu dari penyakit yang menular yang ditularkan dari udara seperti penyakit virus yang sedang marak saat ini, yaitu COVID-19. Di mana menurut pakar kesehatan, masker yang di luar rumah efektif dalam mencegah virus COVID-19 saat ini. Selain itu, penggunaan masker ini bisa menjaga kita dari penyakit seperti batuk atau flu dan lain-lain. Yang ketiga, mencegah wajah terpapar dari sinar matahari yang berlebihan. Ketika kamu menggunakan masker, otomatis bagian atas kamu memakai dari hidung, mulut, pipi hingga dagu tertutup oleh masker. Dengan tutupnya sebagian wajah kamu, maka masker dapat mencegah kamu dari terpapar sinar matahari yang berlebihan, seperti mata yang dapat menyebabkan wajah kamu menjadi kemerahan, kering, bahkan menimbulkan jerawat. Maka dari itu, penggunaan masker dalam kehidupan sehari-hari ditambah lagi dengan kondisi pandemi saat ini, mencuci tangan merupakan salah satu hal yang sangat penting. Banyak sekali tagline tentang mencuci tangan. Bahkan, Center for Disease Control and Prevention (CDC) menyebutkan bahwa mencuci tangan dapat menyelamatkan nyawa. Apa pentingnya mencuci tangan? Kadang tidak sadar bahwa orang seringkali menyentuh mata, hidung, dan mulut mereka tanpa menyadarinya. Kuman bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut dan kemudian membuat Anda menjadi sakit. 2. Kuman dari tangan yang kotor bisa masuk melalui makanan dan minuman yang Anda siapkan atau mengkonsumsinya. Bahkan, kuman bisa berkembang biak pada beberapa jenis makanan atau minuman. Dalam kondisi tertentu dapat membuat orang menjadi sakit. Ketiga, kuman dari tangan yang kotor dapat berpindah ke benda lain, seperti railing tangga, meja, atau mainan, dan kemudian berpindah ke tangan orang lain. Kuman, penyebab penyakit, dapat menyerang Anda kapanpun dan dimanapun. Kuman dapat muncul di mana saja, entah saat Anda bekerja, saat Anda berpergian, atau bahkan di rumah. Mereka dapat menempel di permukaan barang-barang yang Anda gunakan, atau bahkan dapat menempel pada bagian tubuh, termasuk tangan Anda. Tangan merupakan anggota tubuh yang seringkali kita gunakan untuk menyentuh benda-benda lain, sehingga tak jarang kuman-kuman penyakit menempel di tangan, menyebabkan penyakit seperti diare, demam tifoid atau tipes, hepatitis, COVID-19, dan masih banyak jenis infeksi lainnya. Kotoran pada manusia, hewan merupakan sumber dari kuman, penyebab penyakit seperti E. coli atau salmonella. Bakteri-bakteri ini dapat menyebabkan berbagai penyakit pada saluran pencernaan, infeksi saluran pernapasan, infeksi lain. Menjaga jarak menjadi salah satu program 3M yang tujuan untuk menekan penularan COVID-19. Selain memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dalam menjaga jarak, WHO juga menyarankan setidaknya 1 meter dengan orang lain. Lantas, mengapa kita harus jaga jarak dengan orang lain di masa pandemi ini? WHO menyatakan orang dapat tertular COVID-19
dari orang lain yang terinfeksi virus ini. Virus corona dapat nyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Percikan-percikan ini relatif berat. Perjalanannya tidak jauh dari jatuh dari tanah, dengan cepat orang dapat terinfeksi. COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini, oleh karena itu penting untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Selain itu lebih baik menghindari pergi ke tempat-tempat yang ramai. Mengapa? Karena ketika orang-orang berkumpul bersama dalam kerumunan, Anda memiliki kemungkinan untuk melakukan kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus 19 dan lebih sulit menjaga jarak minimal 1 meter. Tak hanya itu, percikan-percikan yang bawa virus dapat menempel di benda seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan dengan sabun secara teratur atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. WHO pun terus mengkaji perkembangan penelitian tentang tingkat penyebaran COVID-19 dan menyampaikan temuan-temuan terbaru. Alasan mengapa vaksinisasi COVID-19 sangat penting bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Sejak vaksin COVID-19 tiba di Indonesia, tidak sedikit masyarakat yang belum setuju akan anjuran pemerintah untuk menjalani vaksin COVID-19. Padahal, pemberian vaksin ini sangat penting. Bukan hanya untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, tapi juga memulihkan kondisi sosial dan ekonomi suatu negara yang terkena dampak pandemi. Vaksinisasi atau imunisasi bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang yang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% melindungi seseorang dari virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Selain itu, vaksinisasi COVID-19 bertujuan untuk mendorongnya terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena adanya sebagian orang yang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk divaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit tertentu. Misalnya diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus corona.